Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, good morning. Morning, Miss. Morning, Miss. Before we start our class, tolong untuk ketua kelasnya pimpin doa. Okay, all right, everybody. Before we start today's lesson, it's better if we pray first, according to what our beliefs. Start now. Finish. Okay, do you still remember about our last meeting? Pertemuan kita kemarin kan kita belajar tentang recount text ya. Masih pada ingat gak recount text itu tentang apa? Cerita masa lalu kita. cerita masa lalu. Recount text ada berapa tipe? 4. 3, 4. 4. Ya, Four. apa aja tuh? Ada yang masih ingat gak? Kemarin itu tentang apa aja? Factual Biological. recount text. Factual recount Personal. text. Personal recount text. Imaginative recount. And I forgot. Ya. Dan biographical recount ya, yang satu lagi. Oke, jadi sekarang kita mau bahasnya tentang factual recount. Oke, Miss mau share screen dulu. Oke, can you see slide? Yes, Miss. Yeah. Okay. Wait, where's my pen? Okay, now we will learn about factual recount ya. Nih, factual recount itu apa sih nih? Factual recount is a type of recount text that aims to present report of event that actually happened. Jadi factual recount itu adalah tipe dari recount text yang digunakan untuk membuat laporan tentang sesuatu yang sudah terjadi, such as scientific report, seperti laporan scientific experiment report, loss report, and others. Jadi karakteristik dari factual recount itu, yang pertama ada provide information. Jadi factual recount itu harus mengandung sebuah informasi, harus memberikan informasi kepada para pembacanya. Oke, kan kalau misalnya kita melihat sebuah artikel itu kan pasti dia ingin menyampaikan informasi kan, pasti ada informasi di dalamnya. So karakteristik feature dari factual recount itu adalah mengandung informasi. Mengandung informasinya harus based on fact. Ya, harus berdasarkan fakta. Jadi kita tidak bisa tuh yang namanya ngarang-ngarang cerita atau enggak asal buat aja ya. We need to make information based on the fact. Lalu yang ketiga itu ada use third point of view. Jadi factual recount itu harus dibuat menggunakan third point of view. Pandangan orang ketiga ya. Karakteristik cara menyampaikan dari sudut pandang orang ketiga. Kan kalau sudut pandang orang pertama is from I, ya. Kalau sudut pandang orang kedua itu adalah you. Sudut pandang orang ketiga itu kayak they, she gitu ya. Jadi seperti kita menceritakan sesuatu gitu, seperti ada narasi, ada naratornya. Jadi dalam satu teks factual recount itu gak boleh ada I, gak boleh ada you di situ. Nah, biasanya factual recount ini bisa kalian temukan di newspaper articles, historical events, atau new broadcast. Bisa kalian biasanya bisa nemuin ini tuh di koran atau di majalah-majalah, ya. Biasanya dalam berupa artikel. Untuk generic structure-nya, for generic structure it was same with our last meeting, the recount text as general. Jadi generic structure-nya tuh mirip sama persis banget dengan recount text yang sebelumnya ya. Ada orientation, ada event, ada reorientation. Orientation ini isinya sama kayak kemarin. Jadi orientation itu harus berisi tentang pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Ya, jadi dalam orientation itu harus mencakup semua informasi ini. Oke, siapa pelakunya nih, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya, Mela sedang pergi ke Gunung Salak dan menemukan pesawat terjatuh. Pelakunya kan di situ sudah ada.
letaknya juga ada tuh di Gunung Salak, dan kapan itu terjadinya juga minggu lalu misalnya nih. Kapan itu juga ada, semua itu dirangkum dan tertulis di orientation-nya. Lalu yang kedua ada event. Event itu ada rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya. Misalnya di dalam berita kecelakaan pesawat Gunung Salak itu misalnya tim forensik itu ngapain aja, kalau nggak ada kejadian apa aja nih yang terjadi dalam satu artikel tersebut. Dan reorientation. Kalau reorientation yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya itu lebih ke arah kesannya kan, kesan peristiwa yang diceritakan. Tapi kalau ini lebih ke kesimpulan. Kesimpulan dari semua kejadian dan informasi yang ada dalam berita tersebut. So, ini adalah cara gimana kalian bisa menulis factual recount. Oke, yang pertama, the text should answer WH question. Jadi, dalam writing factual recount itu harus menjawab WH question. Tapi nggak perlu semua. Kan WH question ada 5W 1H. Coba sebutin apa aja. Who, why, what, why, when, where. where, how. Yes, How. good. Oh. But in this, but for this, yang kalian butuhkan itu cuma who, what, when, sama where aja. Contohnya kayak gini nih. Ada yang pertama on 10 November. Pada 10 November. Ini kan bisa menjadi when. Ya kan? Ini bisa jadi when. Terus what-nya apa nih? What-nya. What-nya ada ini. Indonesia celebrate Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya. Jadi Indonesia merayakan Hari Pahlawan untuk mengingat Battle of Surabaya. Nah, ini what-nya nih. Kejadian apa yang terjadi? Kapannya? Ada di sini nih. Nah, kapannya nih ada 10 November nih bisa jadi kapan. Untuk siapanya nih, siapa yang sedang merayakan Hari Pahlawannya ini ada, yes, Indonesian. Orang-orang Indonesia yang merayakannya. Kejadiannya ada di mana? Ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mau jawab Surabaya itu bisa, tapi jatuhnya kayak kalau misalnya pertanyaannya itu adalah tentang di mana asal mula apa sih ini Hari Pahlawan ini mulai, itu ada dia di Surabaya. Oke, yang kedua ini event should be in chronological order and have important details. Coba Miss mau tanya, kalau kalian sepahamnya kalian chronological order itu apa? Susunan waktu yang sesuai dengan eventnya. Yes. Kayak dari awal sampai akhir. Good answer. Jadi chronological order itu adalah susunan waktu kronologinya. Jadi harus bersusun gitu. Harus berurutan, urutan kejadian, kronologi urutan kejadiannya harus berurut. Misalnya kayak gini nih. Ini kan dari awal sampai akhir ini semuanya udah masuk ke dalam eventnya nih. Kalian bisa lihat artikel ini tuh di buku tentang Battle of Surabaya bab 9 di halaman 120. Nah, ini kita startnya dari sini. Nah, it all started. Jadi ini tuh kayak melambangkan kalau oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Ini tuh seperti transisi dari openingnya, dari orientationnya ke dalam badannya nih, ke eventnya nih. It all started because of misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya. Jadi ini bermula ketika kesalahpahaman antara pasukan Inggris di Jakarta dan juga di Surabaya. Tuh, ini kan nih start awalnya di sini. Ini sebutnya event 1. Terus yang ini, however, ini itu menjadi transisi nih antara event 1 nih, kejadian yang ini ke kejadian yang kedua. Akan tetapi, a British plane from Jakarta dropped the flag all over Surabaya. Waktunya lebih dulu yang mana? Lebih dulu yang ini. Baru yang ini. Kita bisa kasih clue-nya tuh di tanggal-tanggalnya. Ini tanggalnya di 27 Oktober. Nah, kejadian yang ketiga ini di 30 Oktober. Dan yang kejadian keempat ini ada di 10 November. Jadi dia harus berurutan. Dimulai dari yang paling dulu terjadi sampai yang paling terakhir terjadi.
Jadi harus chronological order dan harus meliputi have important details. Jadi detail-detailnya itu harus ada, harus meliputi. Jadi jangan terlalu banyak narasi nih kalau misalnya kalian mau membuat factual recount. Narasi itu misal kayak when you read some novels, itu biasanya kalian bakal melihat teks yang seperti ini. Ketika aku hendak memasuki rumah yang terlihat mewah dengan cat berwarna putih, tingkat 2, memiliki pintu berwarna merah terang dengan gagang pintu sepanjang 30 cm, misal, itu namanya narasi. Terlalu banyak narasi itu nggak baik kalau misalnya kalian taruh di factual recounts. Jadi factual recount itu kalian nggak perlu nambahin narasi terlalu banyak, kalian cukup fokus ke detail-detail informasinya. Gitu. Karena dia bentuknya berupa berita. Oke, yang ketiga, write text in the past. Karena factual recount itu adalah bagian dari recount text, yang mana recount text itu tells about something happened in the past, ya, di mana recount text itu menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi nah, karena ini terjadinya di masa lalu, jadi kalian harus menulisnya dalam bentuk past tense. Oke, jadi kalian harus menulisnya dalam bentuk past tense. Jadi kan kalau misalnya kayak ingat past tense itu, ciri utamanya pertama ada waktu yang spesifik. Ini waktunya spesifik ya, June 5 this year. Waktunya spesifik, disebutin tanggalnya, kapan tuh. Dan ciri-ciri utama lagi dari verb dari simple past tense itu adalah verb 2. Ya, kalau misalnya nih udah ada keterangan waktu yang spesifik, pakai verb 2. Nah, next, use third person pronouns. Misalnya kayak he, she, him, her, they, them, and etc. Misalnya nih, however, a British plane from Jakarta. Nah, a British plane ini kan equal, setara dengan they ya. Karena pesawatnya ada banyak, jadi kayak pasukan pesawat dari England gitu, dari British gitu, British plane from Jakarta. Ini kan bisa disetarakan dengan they. Oke, misalnya nih he itu kan bisa diganti dengan nama orang, she juga bisa diganti dengan nama orang, yang setara dengan he, she, him. Yang peletakannya itu setara dengan mereka. Oke, misalnya nih kayak they ini kan merujuk ke sini nih, British plane from Jakarta gitu. Oke. Yang kelima, use connective that are related to time. Jadi harus kalian tuh perlu yang namanya conjunction atau connective gitu, penghubung antara satu paragraf ke paragraf lain, atau satu kejadian dengan kejadian yang lain. Bisa pakai first, next, then, after, meanwhile, and etc. Bisa misalnya nih, ini kan antara event 1, 2, 3, 4 ini kan ada 4 kejadian. Kalian bisa menulisnya dengan bukan it all started, bisa dipakai kayak first, koma, nah gitu, kejadian pertama, baru yang ini, second, third, gitu. Bisa, atau bisa kayak it all started, terus habis itu then, habis itu next, habis itu so di sininya. Terus bawahnya meanwhile, bisa. Bisa juga kayak gini bentuknya, it all started, terus habis itu pakai however, terus habis itu dibuka pakai tanggal, gitu. Ini kebanyakan dibuka pakai tanggal nih, in the early morning of 10 November, gitu. Bisa, yang penting tuh kelihatan ada perubahan antara satu kejadian ke kejadian lain tuh kelihatan, oh ini udah beda nih kejadiannya, ada transisinya tuh kerasa, gitu. Oke, so ini adalah salah satu contoh dari factual recount. Ya, ini adalah salah satu contoh dari factual recount. Coba ayo kita cari di sini. Ini di orientation ya, di orientationnya. Ada yang bisa tebak ini kejadiannya di mana? Where-nya itu ada di mana? Singapore. Singapore. That's good. Lalu untuk pelakunya siapa aja? Di who-nya itu siapa aja? Ong Kok Hao. Ong Kok Hao dan Huang Lilian. Nilie. yes. Susah ya. Wang Lilian Nilie. Yes.
Ini kan ada dua nih ya, who-nya ada di ini nih, ada dua nih. Ini yang sebagai pelakunya dan ini sebagai korbannya. Kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan? When? June 5th. June. Yes. Ini nih. Ini kejadiannya ya. Jadi latarnya itu ada di Singapura. Korbannya itu ada ini nih, ada pelakunya ada ini dan korbannya ada ini. Kejadiannya ini dan apa sebenarnya yang terjadi? What-nya itu apa nih? What-nya apa nih di orientation ini nih? The man who pushed an old man. Yeah. An old woman. Yes. I Good. mean. Betul. Kejadian utamanya nih, fokus utama dalam cerita yang ini ada di situ. Ada the man who pushed an old woman down. Jadi, from this article, berita ini tuh menceritakan tentang di Singapura pada June 5 this year, ada the man who pushed an old woman. Jadi ada seorang pria yang mendorong wanita tua di bus sepanjang jalan Upper Thomson Road. Sepanjang jalan Upper Thomson Road. Ya, dan dia sudah diamankan di pengadilan in court. Nah, si Ong Kok Hau yang berusia 25 tahun ini ya menyakiti Huang Lilian Nilie yang berusia 76 tahun di bus pada pukul 3 tanggal 5 di bulan Juni. And ini eventnya nih. Eventnya kejadiannya nih. Kejadiannya tentang apa nih? Kejadiannya tuh seperti apa sih? Ini kan premisnya nih, openingnya nih. Ya. Dan ini kejadian yang terjadi saat itu. Kejadiannya apa nih? Kejadiannya si Ong ini ngaku have used his right hand to push the old woman on her back. Jadi si Ong ini mengaku kalau dia tuh menggunakan tangan kanannya untuk mendorong wanita tua tersebut dari belakang, causing her to fall on the step of the bus. Yang menyebabkan dia terjatuh di step of the bus. Kalian kalau misalnya masuk bus itu pernah ngelihat ada tangga gitu kan? Nah, si nenek-nenek ini jatuhnya di situ. Oke, the incident was captured. Nah, ini nih dari sini sampai sini udah beda ini nih, udah beda bahasan. Set. Nih, the incident was captured in 2-minute video. Nih. Kan berurutan nih. Pertama Ong dorong dulu nih. Ong mendorong nenek itu tersebut nih. Lagi ngedorong. Baru nih kejadian kedua, the incident was captured in 2-minute video and uploaded on YouTube. Oke, event kedua si kejadian tersebut nih captured, direkam in a 2-minute video and uploaded on YouTube. Dalam video 2 menit dan diupload di YouTube. The video shows Ong suddenly flying into a rage at Madam Huang. Oke, Miss mau tanya, ada yang tahu nggak artinya flying into a rage? Marah-marah. Yes, marah-marah. Ya, ini bisa disebutnya ke dalam masuk kategori idioms. Jadi flying into rage itu bukan semata-mata terbang menuju marah, enggak. Itu tuh jatuhnya kayak tiba-tiba marah gitu. Enggak ada apa-apa, tiba-tiba marah. Padahal kan yang salah itu adalah si Ongnya nih. Kenapa jadi malah si Ongnya yang marah-marah ke Madam Huang? Ya. Jadi dia menggunakan kata flying into a rage buat memberikan isyarat kalau misalnya si Ong ini marahnya tapi marahnya tiba-tiba gitu. Itulah fungsinya idiom. Oke, Huang for pressing the bell. Jadi si Ong ini marah sama Madam Huang for pressing the bell at the last minute along Upper Thomson Road. Jadi si Madam Huang ini kan mencet bell bis gitu. Mencet bell di menit-menit terakhir sepanjang jalan Upper Thomson Road dan si Ong ini kesel. Jadi Madam Huang didorong. Nah, baru dari reorientation. Nah, reorientation ini jatuhnya mencakup kesimpulan tentang apa yang akan terjadi sama si Ong dan bagaimana kejadiannya dan bagaimana dia di court nih, di pengadilan nih. Oke, misalnya kayak Ong lawyer Eddie Koh will be making representation to the court. The case will next be mentioned in December. Jadi kayak kesimpulan dari kasus tersebut semuanya ditaruh di reorientation. Beda sama reorientation yang ada di personal recount text yang isinya tuh kayak kesan kalian habis liburan, kesan tentang pengalaman yang udah kalian
laluin kemarin itu seperti apa. Tapi reorientation yang ada di factual recount itu isinya lebih ke kesimpulan kasus dari artikel yang udah ditulis tadi. Gitu. Oke. Jadi factual recount ini lebih formal daripada personal recount. Makanya dia harus ditulis menggunakan third point of view. Kalau misalnya third point of view, misalnya suatu saat nanti kalian disuruh membuat makalah. Makalah itu kalian pasti bikin yang namanya kata pengantar. Kalau misalnya kalian buat kata pengantarnya itu pakai first point of view, nanti kalian akan tulis ya, saya berterima kasih kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, kepada misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai third point of view, kalian tulisnya gini, penulis merasa berterima kasih kepada para dosen, kepada para guru, seperti itu. Jadi pakai third point of view. Jadi jangan pakai ada kata I yang Miss tadi bilang, nggak boleh ada you di factual recount. Factual recount ini kan bisa dipakai untuk membuat artikel berita, bisa juga membuat laporan. Laporan misalnya kalian kehilangan gitu. Kalian membuat laporan kehilangan misalnya, hilang ATM. Kan diminta tuh biasanya sama polisi atau enggak sama bank. Nanti kalian buat laporan itu korban, bisa menulis menyebut diri kalian itu sebagai korban, bukan I, bukan saya gitu. Saya kehilangan ATM. Enggak, tapi korban kehilangan ATM. Gitu. Jadi kayak paham kan maksudnya third point of view itu seperti apa? Paham enggak? Iya, Miss. Yes. Iya, Miss. Oke. Ada yang mau ditanya? Sejauh ini tidak, Miss. Jadi tidak ya. Berarti cukup jelas? Belum. Ya, Yes, alhamdulillah. you've explained it clear enough. Oke. Pokoknya gitu ya. Kalau misalnya membuat factual recount ini bentuknya lebih formal. Oke. Dan harus jelas waktunya. Jelas juga urutannya. Urutannya cuma kayak gini doang. Orientation yang biasanya ada di depan, yang di atas tuh. Buka buku halaman 121 kalau nggak salah. Ada nggak bukunya? Ada, Mi. Ada bukunya nggak? Halaman 120. Ada, Miss. The Battle of Surabaya. Yes, ya gitu. The Battle of Surabaya. Oke, mana sih? Nah. Nah, ini kan ada di Battle of Surabaya. Yang tadi Miss kan pakai contoh yang ini ya. Miss tadi pakai contoh Battle of Surabaya ini. Ya. Nah, ini kan ada soalnya nih. Nah, nanti kalian kerjain ya soalnya. Best of this book. Ada yang mau tanyain nggak soal-soalnya? No. Itu halaman berapa, Miss? Halaman 124. Oh iya, ada, Miss. Ada. Nggak ada yang perlu ditanyakan. Jelas-jelas. When is it due? Besok. Oke. Terakhir besok malam. Oke, untuk tugasnya.
Okay, Miss. I have no Okay. more questions. Oke, berarti paham ya? Oke, kalau gitu. Oke, berarti Miss sudah anggap semuanya paham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.